Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu dengan NIM 23060300022 dari Rombel A angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tugas matkul karya ilmiah dengan meringkas materi dari kelompok 2 dan 3. Dan yang pertama yaitu menentukan topik dan rumusan masalah. Cara memilih topik yang relevan dan signifikan. Memilih topik yang tepat adalah langkah awal yang penting dalam penelitian ilmiah. Topik yang menarik dan relevan akan memotivasi kita dalam proses penelitian dan menghasilkan hasil yang bermakna. Yang kedua ada sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah. Biasanya sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah itu bisa berupa jurnal, buku, dan konferensi sebagai sumber inspirasi untuk topik karya ilmiah dan praktik yang sudah sangat umum dan diakui dalam dunia akademik. Yang ketiga yaitu perumusan masalah dalam karya ilmiah. Kriteria masalah yang baik dan signifikan. Perumusan masalah merupakan langkah krusial dalam penulisan karya ilmiah. Masalah yang baik dan signifikan akan menjadi landasan bagi seluruh peneliti. Yang keempat ada tujuan penelitian dan pentingnya hipotesis. Tujuan penelitian dan hipotesis adalah dua komponen penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dan sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan efektif dan menghasilkan temuan yang valid. Hipotesis juga merupakan dugaan sementara yang diajukan peneliti sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Hipotesis memberikan arah yang lebih spesifik dibandingkan tujuan penelitian itu sendiri. Hipotesis juga dapat diuji secara empiris melalui data yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima ada studi literatur dan pencarian referensi yang tepat. Studi literatur dan pencarian referensi yang tepat adalah fondasi yang kuat dalam membangun sebuah karya tulis ilmiah yang berkualitas. Keduanya saling berkaitan erat dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan kesimpulan, pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan studi literatur merupakan langkah-langkah awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara sistematis, kita dapat memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan memiliki arah yang jelas, relevan, dan bermakna. Dan yang seterusnya yaitu dari kelompok 3 tentang pengumpulan data dan metode penelitian. Yang pertama ada jenis-jenis penelitian. Di sini penelitian dibagi jadi 3. Yang pertama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau pengalaman manusia. Data dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Yang kedua ada penelitian kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antar variabel. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, eksperimen, dan analisis statistik. Yang ketiga ada penelitian campuran, biasanya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Metode ini berguna dalam menggabungkan kekuatan kedua pendekatan, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek kualitatif dan kuantitatif dari suatu topik. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Dibagi menjadi 4. Yang pertama observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau perilaku. Peneliti dapat melakukan observasi partisipatif yang terlibat dalam situasi tersebut atau observasi non-partisipatif atau mengamati dari luar. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau pertanyaannya telah ditentukan. Semi-terstruktur, pertanyaannya lebih fleksibel, atau tidak terstruktur, jadi percakapan terbuka. Yang ketiga ada survei.
Survei melibatkan pengumpulan data dari sejumlah besar responden melalui kuesioner tertulis atau elektronik. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup, misal pilihan ganda, skala Likert, atau terbuka, misal pertanyaan esai. Yang keempat ada eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas data. Validitas mengacu pada tingkat keakuratan data yang dikumpulkan. Data yang valid menunjukkan bahwa instrumen pengumpulan data mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat berbagai jenis validitas, seperti validitas isi, validitas konstruksi, dan kriteria. Reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi data yang dikumpulkan. Data yang reliabel menunjukkan bahwa instrumen pengumpulan data menghasilkan hasil yang sama. Jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, terdapat berbagai metode untuk mengukur reliabilitas, seperti tes ulang, bentuk paralel, dan internal konsistensi. Yang keempat ada etika dalam pengumpulan dan penggunaan data. Dibagi menjadi 3, yaitu kerahasiaan. Dengan peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas responden dan data yang dikumpulkan. Yang kedua ada informed consent. Dengan peneliti harus memperoleh informed consent atau persetujuan tertulis dari responden sebelum mengumpulkan data. Yang ketiga ada kejujuran. Dengan peneliti harus jujur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data. Yang kelima ada pentingnya mencantumkan metodologi yang jelas dalam karya ilmiah. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada reproduksibilitas. Adalah metodologi yang jelas memungkinkan peneliti lain untuk mengulangi penelitian tersebut. Yang kedua ada transparansi. Adalah menjelaskan metodologi secara rinci. Penulis memberikan transparansi tentang bagaimana penelitian dilakukan. Yang ketiga ada validitas dan reliabilitas. Metodologi yang baik menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis dan terencana. Validitas, apakah penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas, apakah hasil penelitian konsisten jika diulang. Yang keempat ada penghindaran bias. Dengan mengetahui bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, pembaca dapat menilai apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kelima ada dasar untuk diskusi dan kesimpulan. Metodologi yang baik memberikan dasar yang kuat untuk diskusi dan kesimpulan yang diambil. Yang kelima ada peningkatan pengetahuan dengan mencantumkan metodologi. Penulis juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada kepatuhan terhadap standar akademik. Banyak jurnal yang di institusi akademik memiliki standar tertentu mengenai penyajian metodologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.